Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Dahyudin, SPD SD. Saya bekerja di SD Negeri Cikidang 2, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa atau peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran daring sebagai salah satu pemenuhan tugas di uji kinerja pada profesi PPG. Mohon maaf jika dalam penampilannya masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Bapak harap kalian baik-baik saja. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Bapak lihat di Zoom kita hari ini, semuanya hadir, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sekarang kita masih dalam masa pandemi, yaitu masa pandemi COVID-19. Kita semua harus bisa jaga kesehatan. Kemana-mana kita harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Ingat ya, walaupun kita dalam masa pandemi ini, tetapi belajar harus tetap semangat. Ingat itu ya. Selanjutnya untuk hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang, bentar Bapak share dulu. Nah ini, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran ke-1. Yang Bapak harapkan dalam pembelajaran hari ini, kalian harus bisa memahami atau mencari informasi penting, pokok pikiran dari bacaan, dengan cara menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Selanjutnya yang kedua, dengan mencermati slide PowerPoint tentang informasi penting dan pokok pikiran dari bacaan, siswa mampu menuliskan rangkuman informasi penting dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, melalui PowerPoint juga kalian harus bisa membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang terakhir, kalian harus bisa membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Sebelum melanjutkan ke materi, kalian harus tetap ingat, kemarin kan kita sudah belajar mengenai pantun. Masih ingat kan pantun? Ya, kalian harus tetap belajar, harus tetap mengingat, karena pembelajaran sebelumnya kalian juga harus bisa
tetap mengingatnya karena itu untuk pembelajaran atau bekal nanti ujian UAS akhir semester bulan depan ya. Kalian jangan sampai melupakan pelajaran yang sebelumnya. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, Bapak bertanya dulu. Sekarang kan lagi musim hujan. Para petani biasanya mulai melakukan atau mulai bekerja sesuai pekerjaannya. Nah, sekarang Bapak bertanya, siapa yang pernah atau pergi ke sawah? Oke, siapa? Saya, Pak. Oh iya, Erwin. Oke, pernah pergi ke sawah. Selanjutnya, kira-kira kalian suka lihat apa di sawah? Saya, Pak. Ya. Radit? Suka lihat ular. Oh iya, suka lihat ular. Hati-hati ya. Nanti ularnya menggigit. Selanjutnya, apa lagi kira-kira di sawah? Saya, Pak. Iya. Lihat. Iya, ada katak. Pintar. Selanjutnya siapa lagi? Ada apa lagi ya kira-kira di sawah? Saya, Pak. Iya, Ya. Bima. Coba Bima apa? Padi, Pak. Oh iya benar, di sawah juga ada padi. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan ini sebuah gambar. Kalian perhatikan. Coba gambar pertama itu tentang apa? Coba. Ekosistem laut, Pak. Iya, pinter Erwin. Itu adalah ekosistem laut. Di sana ada apa saja kira-kira, Win? Ada spesies ikan, Pak. Iya, benar. Itu ada ikan. Banyak ikan ya di laut. Ada apa lagi kira-kira, Win? Selain ada ikannya. Ada karang, Pak. Oh, ada karang. Terus yang paling utama itu di laut pasti ada air. Selanjutnya nih yang nomor 2. Kira-kira siapa yang mencoba menyebutkan itu contoh ekosistem apa? Ekosistem hutan, Pak. Iya, pintar. Itu adalah ekosistem hutan. Di sana ada gambar apa tuh? Ada gajah, burung, unta, singa, zebra, badak, pohon, air, rusa. Iya, pintar. Anak bapaknya semuanya pada pintar di sana. Itu adalah ekosistem hutan. Ada gajah, ada singa, ada zebra, ada pohon, ada air, dan ada juga batunya ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya dengan ekosistem, baik ekosistem laut ataupun ekosistem hutan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks fiksi, teks non fiksi. Kemarin kan sudah belajar teks fiksi, contohnya pantun. Sekarang belajar non fiksinya, yaitu cerita yang bukan hayalan. Fiksi itu kan hayalan. Sekarang belajar yang cerita yang sebenarnya. Oke, silakan. Kira-kira siapa yang mencoba membacakan paragraf pertama dari semua makhluk hidup sampai tanah? Coba, Bapak ingin dengar. Siapa yang mencoba membacakan? Siapa yang mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang keras. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, dalam kurung biotik, dan bagian tak hidup, dalam kurung abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya.
bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Iya, pintar. Ini tadi Radit sudah membacakan dengan jelas dan baik. Silakan. Siapa yang lain ini untuk paragraf yang kedua? Ya, siap. Silakan, Win. Cahaya matahari dapat sangat udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tubuh membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun sebagai bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hidup di atas dan makhluk hidup kecil lain yang hidup di dalam tanah. Iya, terima kasih Win telah membacakan paragraf yang kedua. Selanjutnya, nih ada lagi. Ini adalah paragraf yang ketiga. Coba siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Bima. Kalian Bagian harus hidup. Ya, terus. Dan hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Iya, pintar. Bima sudah membacakan paragraf yang ketiga ini dengan begitu keras dan baik. Selanjutnya nih, ada paragraf yang terakhir. Siapa coba? Ini perempuannya bagaimana ini? Siapa yang mau coba? Jangan kalah sama laki-laki. Ayo. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, perempuan dulu. Ya, mau Rian aja ya. Silakan coba. Rian aja sama Rian. Ya, silakan Rian. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Polusi adalah kumpulan individu ya terus menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat polusi ikan, polusi tumbuhan daratan, dan polusi lumut. Semangat itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Iya, terima kasih Rian sudah membacakan paragraf yang terakhir. Sudah bagus ya. Selanjutnya, nah ini kira-kira ini ada sebuah pemikiran. Ini ada anak yang sedang berpikir. Kira-kira ayo temukan pokok pikiran dari tiap paragraf bacaan tersebut yang tadi sudah dibacakan oleh kalian. Bisakah kamu membuat pertanyaan dari teks non-fiksi tadi? Oke, nih ada pembahasannya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Harus ingat ya, pokok pikiran itu ada yang di awal, di tengah, atau di akhir. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum. Dan biasanya dijelaskan dengan kalimat, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Nah, ini istilah lain ide pokok sangat banyak. Antara lain ide pokok, ada yang menyebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Ini semua hanya sebuah istilah saja. Biasanya semuanya juga benar.
Terus selanjutnya yang ini, pada dasarnya semua istilah di atas sama saja. Sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Nah, ini ada caranya. Coba, nanti tadi kan perempuan belum membacakan. Ini yang di layar. Coba, siapa? Ine ya, Ine tadi belum membacakan. Coba, Ine. Coba bacakan ini yang ada di layar. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Ya. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Ya. Menandai fikih pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ya, pinter. Tadi yang dibacakan ini adalah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Mulai dari membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Itu adalah cara menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang Bapak bertanya, kira-kira yang ini, yang tadi baca, berdasarkan bacaan yang tadi, kan tadi ada yang di awal, di akhir, atau di tengah. Kira-kira nih, yang paragraf 1, siapa yang mencoba? Kira-kira di awal, atau di tengah, atau di akhir? Siapa coba? Ya, Pak. Ya, silakan Win, pinter ini. Silakan. Awal. Apa di awal itu yang mana? Coba sebutkan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, pinter. Ini berada di awal. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan adalah sesuatu sampai udara dan tanah, itu adalah merupakan kalimat penjelas. Itu adalah semua penjelasannya. Oke, selanjutnya yang paragraf yang kedua. Siapa yang mencoba? Saya, Pak. Iya, silakan Bima ya. Bima, ya coba bacakan kira-kira yang mana? Ya. Jawab. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Iya. Itu adalah yang kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Itu adalah pokok pikirannya. Selanjutnya yang ketiga ini. Coba siapa? Yang ketiga itu kira-kira apa? Pokok pikirannya. Coba. Dea mungkin mau? Dea? Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Iya. Itu adalah komponen ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Selanjutnya yang terakhir. Coba yang lain. Ya, Pak. Ya, coba Radit ya. Radit, coba bacakan. Jawab. Ekosistem terdiri atas individu populer dan komunitas yang membentuk suatu kesatuan. Mungkin bukan populer, Dit. Itu adalah populasi. Oh ya, ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, selanjutnya kalian simak baik-baik. Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian dengarkan, perhatikan baik-baik ya. Bapak akan menyalakan atau menampilkan videonya.
Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian yang kedua tentang berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya adalah populasi kupu-kupu. Nah, kumpulan dari beberapa kupu-kupu ini disebut dengan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan komunitas danau, di mana Nah, selanjutnya tadi kan Bapak sudah menampilkan video. Berdasarkan video, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Apa yang disebut dengan individu? Nah, di sini kalian lihat yang disebut individu adalah makhluk tunggal atau makhluk satu. Tunggal itu satu. Contohnya seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon mangga. Selanjutnya ada yang disebut populasi. Apa itu populasi? Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi ikan, populasi teratai, tadi ada populasi sapi, populasi burung, populasi pohon mangga. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai. Ada komunitas sawah, komunitas danau, komunitas waduk, dan yang lainnya.
Selanjutnya, di dalam video, komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Coba bacakan apa saja yang dimaksud atau yang termasuk komponen biotik. Coba lihat nih di layar. Sebutkan kira-kira apa saja yang termasuk komponen biotik. Dinyalakan dulu mic-nya. Hewan, manusia, dan tumbuhan. Iya, komponen biotik itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup. Coba, apa saja itu? Komponen abiotik benda tak hidup misalnya tanah, air, batu, dan udara. Iya, pinter. Bima tadi mengatakan bahwa contoh benda tak hidup atau abiotik misalnya tanah, air, batu, dan udara. Oke, pinter ya. Semuanya sudah bisa. Selanjutnya, nah ini. Ini adalah contoh hewan. Lihat gambar. Ini yang pertama gambar apa ini? Ini adalah Kelinci. kelinci. Yang kedua ini gambar? Ini adalah harimau. Yang ini adalah ayam. Salah satu komponen biotik adalah hewan. Ini yang ketiganya adalah hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis. Tadi kan yang berdasarkan video, satu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang biji-bijian, ada dedaunan, ada nektar. Itu adalah contoh tumbuhan. Contoh hewannya apa saja? Kelinci dan sapi. Terus yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging. Atau serangga, bisa. Contohnya apa? Harimau dan elang. Terakhir, itu ada yang disebut omnivora. Adalah hewan pemakan segala. Contohnya ayam, kucing, dan lele. Oke, itu kalian harus ingat ya. Itu adalah pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, setelah kalian mendengarkan atau menyimak seluruh pembelajaran hari ini, nanti Bapak akan share ke grup ya. Ke grup LKPD-nya atau lembar kegiatan peserta didiknya. Kalian kerjakan di rumah. Nanti hasilnya kalian fotokan. Nah, kalau ada yang belum memahami, kalian boleh tanya Japri atau lewat WA grup, kalian tulis chat apa bagian mana atau apa saja yang belum dipahami berdasarkan apa yang ada di LKPD. Nanti setelah kalian mengerjakan, hasilnya kalian fotokan ke grup ya. Satu-satu, misalkan nomor 1 foto, nomor 2-nya foto. Nah, ini Bapak akan tampilkan dulu, nanti kalian foto hasilnya. Sebentar. Nah, di sini ada LKPD. Nanti Bapak share LKPD-nya. Kalian isi nama dan nomor absen. Kalian baca petunjuk pengisiannya. Ini ada bacaan, kalian cermati baik-baik. Baca seluruhnya. Nah, ini kan ada paragraf. Paragraf 1 sampai 4. Coba kalian cari pokok pikiran pada setiap paragraf, lalu kalian tuliskan pada tabel di sini. Selanjutnya, dari bacaan masih yang tadi, kira-kira komponen abiotik
itu apa saja? Tadi di video juga ada. Dan biotiknya itu apa saja? Kalian masukkan ke tabel. Ini ada lagi bacaan. Nah, di sini kalian cari gambar ya, gambar yang bagus. Sesuaikan sesuai dengan kolom, kalian tempel. Ini kalian harus buat, ini ada Bapak kasih contoh. Nanti kalian buat sama seperti contoh yang Bapak tampilkan di sini. Kalian pilih 5 hewan. Kalian gunting gambarnya lalu tempel, terus sebutkan nama atau jenis makanannya. Selanjutnya jenis hewan berdasarkan makanannya. Misalkan ini adalah gambar burung elang. Nama jenis atau makanannya daging. Jenis hewannya berdasarkan makanan berarti termasuk karnivora. Kalian kerjakan dengan baik dan benar, dengan jujur, jangan nyontek. Nanti hasilnya pekerjaan kalian kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian harus bersikap jujur. Nanti pekerjaan kalian Bapak akan analisis dan nilainya menjadi nilai keterampilan. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak akan share link evaluasi. Nah, hasil ini, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Kalian kerjakan secara jujur. Hasilnya kalian akan lihat sendiri, kalian mendapat nilai berapa, karena di Google Form ini secara otomatis nilainya akan muncul. Oke, nanti Bapak akan share linknya di grup WA. Sebentar. Nanti kerjakan ya. Bapak sudah kirim ke WA grup. Nanti kalian di sana tulis nama, nomor absen, dan kelas. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah hadir hari ini. Hadir dalam virtual Zoom. Kita belajar secara daring. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu mendapat pelajaran atau ilmu hari ini dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, sebelum menutup pelajaran, kita simpulkan dulu hari ini, pelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapat hari ini? Tadi yang telah disampaikan oleh Bapak. Kira-kira materinya atau kesimpulannya apa? Coba. Yang pertama, nanti tadi kan kita telah belajar tentang teks non-fiksi. Dalam pelajaran non-fiksi, kalian harus bisa menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat itu di awal, di tengah, atau di akhir. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem itu tersusun dari apa? Coba. Tersusun dari populasi komunitas dan individu. Iya, pintar Bima ya. Ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Pintar. Selanjutnya, hewan itu berdasarkan makanannya dibagi berapa? Siapa yang tahu? Dibagi 3, Pak. Oh, dibagi dibagi 3. Oke. Erwin, apa saja itu 3-nya? Hewan henipoea, canipoea, dan ovipoea. Iya, hewan
dibagi berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan Omnivora. omnivora, pemakan segala. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kalian harus tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Kalian harus tetap sabar, belajar baik di rumah. Bapak harap kalian tetap semangat. Ingat, harus pakai masker kalau mau keluar rumah. Tetap jaga jarak. Pesan Bapak itu untuk kalian semua agar tetap sehat selalu ya. Mungkin dari kalian kalian mau bertanya mengenai pelajaran hari ini? Apa yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalian mungkin mau yang bertanya? Oke, kalian sudah paham semua ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Tidak ada yang kurang paham. Kalian sudah memahaminya dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pelajaran hari ini mungkin cukupkan sekian. Kita akhiri dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Selesai. Bapak akhiri saja pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.